Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Mahmud Riza Maulana. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan kakak saya, yaitu budidaya tanaman kangkung hortikultura bersama pemuda-pemudi Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, RT 4 RW 30. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke kegiatannya ya. Cekidot. Selamat pagi mas-mas dan adik-adik, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian juga yang telah meluangkan waktu kalian untuk melakukan kegiatan kakak bersama saya, yaitu budidaya tanaman kangkung. Dan saya sangat mengapresiasi kedatangan kalian walaupun diterpa kesibukan dan mungkin ada beberapa dari kalian yang punya mungkin kayak waktu buat kerja atau gimana pun, tapi saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan budidaya tanaman kangkung. Nah, sebelum kita melakukan budidaya tanaman kangkung atau penanaman kangkung, nah hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembenihan. Nah, pembenihan ini sebenarnya harus dilakukan sebelum kegiatan penanaman dimulai, maksimal 1 hari sebelum kegiatan penanaman dimulai. Nah, namun saya telah siapkan benih-benih yang telah saya sudah saya rendam di air. Nah, pembenihan itu sebenarnya harus direndam dulu selama 24 jam. Nah, kalau kita melakukannya hari Minggu, berarti kita penyiapan benihnya hari Sabtu. Nah, mumpung benihnya sudah saya siapkan dan dari kalian mungkin juga nggak tahu kan bagaimana caranya untuk melakukan penyiapan pembenihan. Nah, jadi ini saya akan memberikan kalian edukasi mengenai pembenihannya terlebih dahulu. Siap. Kita tuangkan airnya ke baskom yang berisi benih kangkung atau bibit kangkung. Setelah kita diamkan 24 jam, nah baru bisa kita lakukan penanaman kangkungnya. Nah, berhubung saya sudah siapkan yang bibit yang telah saya rendam, jadi kita akan ganti bibitnya ke bibit yang saya telah rendam kemarin. Oke. Nah, ini bibit kangkung yang telah saya rendam 24 jam, yaitu kemarin lah, hari Sabtu. Nah, kenapa kok direndam dulu 24 jam? Nah, tujuan dari perendaman ini biar bibit kangkungnya biar cepat tumbuhnya. Setelah nanti kalau kita taruh pot atau kita tanam di tanah, nanti proses pertumbuhannya lebih cepat, mungkin 50% lebih cepat lah dari yang biasanya. Oke, mas-mas dan adik-adik, jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan media penanamannya. Nah, mungkin secara harfiahnya atau secara umumnya budidaya kangkung pasti yang kalian tahu itu hidroponik kan, mungkin digantung itu kan, nah pakai pot gitu. Nah berhubung tanaman kangkung itu adalah tanaman hortikultura. Nah, tanaman hortikultura tanaman yang mudah ditanam. Nah, pokoknya ada tanah dan air. Nah, jadi bisa ditanam di pot atau bisa ditanam di tanah halaman rumah atau kebun rumah. Nah, berhubung di daerah desa Kebonsari ini kita kan rumahnya kan gang-gang gitu kan, ya lahannya sempit-sempit gitu kan. Nah, saya akan memberikan edukasi penggunaan botol air minum daripada kita buang, dijadikan pot saja gitu. Jadi lebih ramah dan lebih murah gitu daripada kita beli pot atau kita nanam di tanah. Nah, walaupun kita nggak punya tanah, apalagi notabene bagi anak kos juga. Nah, anak kos kan butuh ini kan kadang ingin mengekspresikan rasa dosanya kan berkebun juga kan. Nah, mungkin pakai botol minum air ini dapat jadikan pot untuk menanam tanaman hortikultura. Nah, apakah tanaman hortikultura tersebut? Nah, mungkin ada yang tahu tanaman hortikultura tersebut apa gitu kan.
Enggak mas. Tanaman hortipura itu seperti ini loh, seperti jahe, cabai, tomat, sawi, kangkung. Nah, tanaman itu tanaman golongan hortikultura yang mudah ditanam. Jadi tanahnya itu tanah biasa aja gitu. Dan pokoknya disiram air nanti bisa tumbuh dengan baik. Nah, tuh. Sekarang saya akan mempraktekkan membuat pot. Nah, sebenarnya simpel saja bikin potnya itu, cuma kita belah pakai cutter atau pisau yang kalian punya di rumah mungkin. Belah di tengahnya aja. Kan saya belah begini. Nah, sudah. Nah, ini yang kita pakai. Jadi ini yang kita pakai bagiannya untuk potnya. Nah, habis itu kita lubangi bagian bawahnya. Mari kita lubangi bagian bawahnya seperti ini. Nah, sudah dilubangi ya. Kalian bisa lihat kan? Ya, lubangi seperti ini. Setelah kita lubangi botolnya, dan kan sudah jadi kan ini potnya. Nah, mari kita isikan tanahnya. Nah, untuk tanahnya ini tanahnya sudah saya siapkan dan sudah saya gemburkan seperti ini. Jadi kita nggak usah ambil tanah nyangkul tanah. Nah, jadi sudah saya siapkan untuk prosesnya lebih mudah untuk praktek kita ini. Untuk tanahnya ini tanah biasa sebenarnya, cuma harus dikeburkan dulu untuk mendapat hasil kangkung yang bagus. Setelah kita melakukan proses pengisian tanah di botol pot airnya, lalu kita akan melakukan proses penyekaman. Nah, di sini saya telah menyiapkan sekamnya. Nah, untuk sekam yang saya gunakan adalah sekam bakar. Namun untuk kalian bisa pakai sekam biasa, sekam bakar tuh boleh, dan tuh fungsinya sama saja. Atau dikasih pupuk juga bisa. Nah, namun saya memakai sekam untuk kali ini karena lebih hemat dan lebih murah. Nah, untuk sekam ini kalian nyarinya atau belinya bisa di toko pertanian. Nah, mungkin untuk di Jember toko pertanian itu ada di toko Santoso. Toko Santoso ada di daerah Pasar Tanjung. Nah, untuk relatif harga sekatnya itu sekitar 10.000 sampai 30.000. Nah, dan jadi kalian bisa beli di sana juga. Entah itu sekat biasa atau sekat bakar. Nah, proses persekaman ini sebenarnya untuk memperbagus unsur hara atau membuka tanahnya. Jadi kangkungnya ini, jenis kangkungnya ini pada saat tumbuh akan memiliki akar yang bagus. Kalau memiliki akar yang bagus dan dari unsur hara tanahnya juga yang bagus, nanti hasil dari kangkungnya juga akan memiliki kualitas yang tinggi. Sekarang kita akan memasukkan benih atau bibit kangkungnya. Nah, kita tahu kan benih dan bibit kangkungnya banyak kan. Nah, kita ini aja, kita isikan 4 benih ke dalam satu pot botol ini. Sekarang saya ingin mas-mas dan adik-adik mempraktekkan yang telah saya lakukan dari proses pengisian tanah, penyekaman, dan pemberian benih ke dalam pot. Nah, jadi saya ingin mas-mas dan adik-adik bergiliran lah untuk melakukan praktek ini, karena mas-mas dan adik kan ingin ini kan, ingin mulai pengalaman untuk berkebun secara hortikultura itu kan, secara kangkung. Mari, saya Pak. Ini mas jatuhnya. Ini tanahnya mas ya. Untuk pengambilan tanahnya jangan banyak mas, mungkin sampean bisa kurangi sedikit lagi. Nah itu sudah cukup kok. Habis itu sampean ini apa, ambil sekamnya. Nah jangan sesak lagi mas, dikit aja. Nah dah tap. Nah untuk benihnya 4 aja mas ya.
4 butir. Nah, jadi kenapa 4 butir? Biar nanti tumbuhnya lebih maksimal di dalam satu pot ini. Tuh, kalau banyak-banyak kan nanti nggak sedang apa? Nggak muat, ya nggak muat. Setelah kita ini kan, sekarang sudah memasukkan tanahnya, penyekamannya, bibitnya. Sekarang kita melakukan penyiraman, yaitu adalah hasil atau tahap akhir dari budidaya tanaman kangkung hortikultura. Nah, kita siram biasa. Untuk airnya itu secukupnya, pokoknya sampai dari potnya ini, tanahnya potnya ini terlihat sudah basah. Proses penyiramannya minimal seminggu 2 kali. Untuk mendapatkan hasil kangkung yang baik. Nah, kalau bisa ya tiap hari disirami, tapi jangan banyak-banyak. Ya secukupnya yang saya telah instruksikan tadi, yang saya telah lakukan. Nah, mas-mas dan adik-adik sekalian, nah demikianlah tadi prosesnya dari pembenihan, proses penyiapan pembenihan, penyiapan tanah, penyiapan pot, penyekaman dan pembelian benih dan penyiraman. Nah, sudah kalian lakukan semuanya dengan baik. Tuh, saya sangat senang sekali karena adik-adik dan mas-mas sudah mendapatkan apa ya, kayak ilmu lah atau wawasan yang telah saya dapat juga sebenarnya, dan saya bagikan kepada kalian gitu. Jadi kalian bisa menanam tanaman hortikultura seperti kangkung dan lain-lain. Untuk pemanenannya itu sekitar sebulan atau 2 bulan, pokoknya sekitar 40 hari sampai 60 hari nanti kangkungnya sudah panen, sudah siap panen, sudah siap disantap atau dijual. Nah, nanti adik-adik terserah mau buat dimakan atau dijual lagi juga bisa, karena memang kangkung ini kan memang adalah tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat kita kan. Nah, jadi demikian dari kegiatan kakak saya, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi dan membantu proker kakak saya. Untuk tanaman kangkung ini bisa kalian bawa setelah kegiatan ini selesai, dan saya juga telah siapkan bibitnya juga per 10 ons untuk per orang, dan sekatnya juga saya sudah siapkan nanti, jadi kalian juga bisa praktek nanti di rumah masing-masing. Nah, jadi dengan harapan kalian dapat berkebun secara rumahan. Nah, secara rumahan itu seperti secara yang simpel yang telah saya informasikan, telah saya ajarkan, dan hasilnya juga bisa memenuhi kebutuhan kalian, seperti kebutuhan pangan atau ekonomi. Nah, ekonomi itu seperti dijual lagi atau dibuat bisnis juga bisa. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian, dan saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.